berdoa. Bapa di surga Allah kami, terima kasih untuk hari dan kesempatan kami dapat beribadah, memuji, memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Bapa kami mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hati dan pemikiran kami. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa yang baik, dengan kabulkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ayat 10 sebagai berikut. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema khotbah ini adalah panggilan Allah atas Samuel. Panggilan Allah dalam pelayanan sesungguhnya tidak asing bagi manusia, baik sejak Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Beberapa yang dapat kita inventarisir adalah: pertama, panggilan Musa di Gunung Horeb melalui nyala api dan semak duri, Keluaran 3 ayat 1 sampai ayat 3. Pemanggilan Yeremia paling unik sebab dinyatakan masih dalam kandungan ibunya, Yeremia 1 ayat 5. Panggilan Yesaya saat satu bangsa penuh dengan kejahatan, kenajisan, dan dosa, Yesaya 6 ayat 5. Panggilan 12 murid yang pertama oleh Yesus mempunyai peristiwa-peristiwa yang berbeda. Ada dari nelayan, ada dari pemungut cukai. Pemanggilan Paulus justru di saat dia sedang memburu dan membunuh pengikut Yesus. Peristiwa Damsyik mengubah hidupnya dari pembunuh menjadi pembawa kabar baik. Masih banyak peristiwa-peristiwa pemanggilan yang lain, misalnya Timotius dipanggil ketika dia
masih muda. Pertanyaan bagi kita adalah, siapakah sebenarnya Samuel? Siapakah Imam Eli? Mengapa Samuel belum mengenal suara Allah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, beberapa pertanyaan ini akan menolong kita untuk memahami peristiwa pemanggilan Samuel. Samuel adalah anak dari Hana, seorang ibu yang penuh dengan penderitaan fisikis, sebab dia istri yang dimadu dan dicap mandu. Suaminya Elkana menganggap rendah kepadanya sebab tidak dapat memberi anak baginya. Sementara madunya, Penina, selalu menyakiti hati Hana. Namun Hana tidak putus asa. Dia selalu datang ke bait suci Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya. Samuel diberi dari hasil doa dan air mata yang tiada henti-hentinya. 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 16. Najar Hana kepada Tuhan tentang Samuel. Hana bernajar Samuel diserahkan kepada Tuhan. Samuel menjadi pelayan Tuhan. Inilah dasar pertama mengapa Samuel berada bersama dengan Imam Eli di bait suci. Samuel menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Siapa sebenarnya Imam Eli? Adalah seorang imam di bait suci. Ia mempunyai 2 orang anak, namanya Hofni dan Pinehas. Ia mendapat sebutan anak-anak dursila atau anak-anak yang tidak mengindahkan Tuhan. Imam Eli gagal membimbing anak-anaknya, tetapi berhasil membimbing Samuel. Samuel yang masih muda itu mendapat panggilan Allah sewaktu dia sudah tidur di bait suci Tuhan, tempat tabut Allah, memanggil sampai 3 kali. Namun selama itu pula Samuel menganggap itu adalah suara Imam Eli. Kegagalan mengenal suara Allah bukan tanpa alasan. Firman Tuhan menyaksikan bahwa Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Bahkan Imam Eli pun sampai pada panggilan yang kedua belum memahami panggilan itu adalah panggilan Allah. Pada panggilan yang ketiga, Imam Eli menyadari bahwa itu panggilan Allah dan memberikan pesan kepada Samuel, pergilah tidur. Apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba ini mendengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Samuel berhasil mendengar panggilan Allah atas pimpinan Imam Eli. Dasar pertamanya bukanlah karena dia mengenal Tuhan. Dasar pertamanya, fondasi pertamanya adalah ketaatannya kepada seorang imam. Atas pesan Imam Eli, panggilan Allah yang untuk keempat kalinya kepada Samuel direspon oleh Samuel dengan berkata, berbicaralah sebab hambamu mendengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terkhusus beberapa orang yang akan dilantik menjadi speaker. Sama seperti Imam Eli, Samuel tidak melihat Allah secara fisik, namun dengan insting rohani, Imam Eli menyaksikan kepada Samuel itu adalah suara Allah. Samuel menyambut insting rohani Imam Eli dengan berlaku taat kepada Imam Eli. Hari ini saya pastikan tidak seorang pun
dari kita telah melihat Allah secara fisik. Karena apabila itu terjadi, maka akhir zaman akan datang. Sejatinya kitalah pendengar pertama dari suara Tuhan. Dunia adalah media Tuhan. Alkitab sebagai firman Allah yang di dalamnya nyata suara Allah yang menjadi tugas kita semua menyampaikan kepada umatnya. Dibutuhkan insting rohani kita dalam mendengar pesan-pesan Tuhan yang akan kita sampaikan kepada umatnya, agar pesan itu dapat ditangkap umat dengan baik, sehingga umat mendapat pertumbuhan secara iman dan hidup dalam ketaatan sehingga hidup diberkati. Beberapa pelajaran yang dapat kita kembangkan dalam penyampaian firman Tuhan ini adalah sama seperti Imam Eli yang memakai insting rohani untuk mengenal suara Tuhan. Marilah kita juga memakai insting rohani kita untuk lebih tajam mendengar suara Allah melalui firman-Nya. Kita telah menjadi hamba Tuhan dan terus-menerus menyambut suara Tuhan tanpa kepekaan lewat insting rohani. Bisa saja kita gagal mendengar suara Allah, yang selanjutnya kita gagal menyampaikan pesan Allah melalui khotbah yang akan kita lakukan. Taat adalah salah satu sifat anak-anak Tuhan. Samuel mampu menerima pesan Imam Eli, "Pergilah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba ini mendengar." Samuel taat kepada Imam Eli. Sama seperti suara Tuhan ribuan tahun yang lampau. Orang Kristen harus menyadari suara Tuhan akan tetap hidup dan ada bersama kita. Tuhan Allah secara fisik boleh di surga, tetapi dunia melaluinya. Dunia melalui medianya, suara Tuhan zaman now bisa antar manusia, bisa lewat alam, namun yang utama dan yang terutama adalah lewat firman-Nya. Di titik ini saya mencoba membuat pendalaman. Samuel adalah hamba Tuhan yang masih muda, hanya tahu yang dia dengar adalah suara Tuhan. Imam Eli mewakili jemaat, seorang imam sudah tua, kondisi lemah atau buta, ada kegagalan mendidik anak-anaknya Hofni dan Pinehas. Tuhan memanggil, memberi pesan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebenarnya kitalah penyampai kebenaran firman Tuhan itu kepada umat. Ada contoh yang sudah kita ketahui tentang Imam Eli yang gagal membimbing, mendidik anaknya Hofni dan Pinehas. Tetapi kita harus berhasil memperdengarkan firman Tuhan, mendidik anak-anak kita, anak-anak Tuhan menjadi taat, patuh akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kita lewat Roh Kudus-Nya, memberikan hikmat dan kebijaksanaan menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengkhotbah yang hidup, yang bisa diteladani oleh banyak orang melalui perkataan dan perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua dan Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Terpujilah Bapa, dengar kabulkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.